pengampu, saya sendiri, kemudian nanti Bu Murni dan Pak Jumari. Nah, apa itu protista yang Anda lihat itu apa? Sudah pernah melihat ini belum? Jadi kalau pada musim penghujan, kadang-kadang di tempat lembab atau di apa ya namanya, di jalan, di tempat lembab, di lantai kadang-kadang licin. Nah, itu kelihatan seperti yang di sebelah kiri ini. Ini adalah jamur lendir. Kemudian yang di sebelah kanannya itu kalau Anda ngambil sampel air kadang-kadang yang warnanya hijau. Nah, itu termasuk di dalam protista juga dan bentuknya koloni seperti itu. Nah, kemudian yang di sebelah kirinya ini termasuk cyanobacteria. Ciri khas dari cyanobacteria ada heterogis, ada akinet, dan selnya ada yang bentuknya filamen. Yang ini pasti Anda familiar karena spirulina. Spirulina yang ini rivularia karena heterogisnya ada di daerah di basal. Gitu ya. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah kelompok diatom atau Bacillariophyta. Jadi terdiri dari dua katup atau valva yang saling menutup. Jadi kalau dilihat ini nih kan karena ini dari sisi girdle sehingga epivalva hipovalvanya itu sebenarnya tidak kelihatan seperti petri dish betul, tetapi yang pasti Anda lihat di sini ini ada dua bagian contohnya. Dan dipisahkan oleh girdle kalau dari sisi samping kelihatan. Nah, ini tidak kelihatan, yang atas sendiri, kanan atas sendiri itu tidak kelihatan karena dia kelihatan ini difoto dari sisi valva. Semua ini yang sebelah kanan Anda lihat itu difoto menggunakan kamera digital 10 tahun lalu lebih, 10 tahun lebih. Jadi keterbatasan tidak menjadi kendala. Sekarang pun kalau Anda foto pakai kamera HP sekarang pikselnya kan tinggi-tinggi, itu juga bisa menghasilkan foto-foto yang bagus begitu. Nah, yang di bawah ini adalah kelompok Euglenophyta, yang Euglenophyta. Euglena itu Anda kenal yang di sebelah kiri, ini Euglena viridis. Anda lihat semua Euglenophyta itu memiliki bintik mata yang warnanya merah ini. Itu karakteristik dari Euglenophyta, yang lain tidak memiliki. Nah, Anda lihat perbedaan antar spesies yang di sebelah kanan itu pakus, dia mempunyai kil. Kil itu penebalan dinding sel sehingga dia menjadi seperti rangka. Intinya kelihatan jelas. Di sebelah bawahnya inti ada vakuola kontraktil. Nah, vakuola makanan itu biasanya mulai ada di sebelah sitoplasma, sitostoma, dan bulat-bulat besar ini vakuola makanan. Warna hijau tentu saja karena mengandung klorofil. Nah, yang barusan muncul itu dari Pyrophyta. Kalau Pyrophyta ini dominan, maka menyebabkan Anda kenal istilah red tide atau pasang merah. Kalau pasang merah itu terjadi, mudah-mudahan ada spesiesnya di sini. Nggak kelihatan, tidak ada gambarnya. Tetapi untuk Pyrophyta, red tide ini yang menyebabkan kematian massal ikan atau biota laut karena mengandung neurotoksin, gitu ya. Ini kemudian sebentar. Ini yang warnanya tidak colorful, ini kelompok protozoa. Jadi kelompok protozoa ada yang memiliki siliata, ada yang tidak memiliki alat gerak seperti amoeba, kemudian ini paramecium. Nah, jadi karakteristiknya sangat berbeda sekali dan ini semua nanti yang akan Anda pelajari di dalam biologi protista, gitu ya. Nah, jadi apa itu protista? Protista merupakan sekelompok organisme yang keberadaannya berbeda dari tumbuhan maupun hewan sehingga dipisahkan dalam kelompok tersendiri. Jadi uniknya inilah yang menjadikan keunggulan protista. Eksplorasi sekarang ini dikembangkan untuk makanan alternatif, kemudian
untuk monitoring lingkungan, demikian juga terhadap penyakit yang disebabkan, sehingga peluang dan tantangannya itu menjadi sangat besar gitu. Jadi dalam mata kuliah protista ini nanti Anda akan belajar karakteristik protista di masing-masing kelompok. Keunggulan Anda, kompetensi Anda nanti, Anda harus paham betul karakteristiknya. Berdasarkan pemahaman karakteristik itulah nanti Anda akan bisa mengembangkan atau melihat potensi-potensi yang ada begitu. Ya. Nah, ini standar kompetensinya. Kalau Anda sudah mengambil mata kuliah ini, maka Anda harus mampu membedakan antara protista yang termasuk archaezoa, protozoa maupun chromista, serta memberikan contoh pemanfaatannya dalam pengembangan industri berwawasan lingkungan. Lingkupnya optimasi, diversifikasi, dan konservasi. Jadi ceritanya Anda nanti di awal perkuliahan harus sudah mampu menjelaskan karakteristik protista, bedanya dengan tumbuhan dan hewan, serta peluang yang bisa dimanfaatkan apa. Nah, karena kita bicara biologi protista, maka aspek taksonominya itu juga harus diberikan. Sehingga nanti kita akan mulai bicara dari yang mikroalga dulu. Jadi bagian saya nanti yang mikroalga 85 ini, tetapi kemudian jadi kita mencoba mempelajarinya berdasarkan garis evolusi. Baru kemudian melangkah ke aspek euglenozoa, alveolita. Ini kalau kita asumsikan euglenophyta, pyrophyta ini sebagai hewan. Jadi 3, 4 ini sebenarnya karakteristik hewan dan tumbuhannya sangat kuat sekali. Sementara yang 5 dan 8 ini karakteristik tumbuhannya itu yang kuat sekali. Nah, kemudian 2, 3, 2, sebagian 3, 6, 7 ini yang karakteristik hewannya itu sangat kuat. Sehingga di akhir perkuliahan Anda harus mampu mengembangkan protista sebagai salah satu sumber daya alam hayati dalam bidang industri dan lingkungan. Anda jangan bayangkan industri itu sama dengan pabrik, tidak. Nah, home industry pun sama. Anda mengembangkan urban farming yang sekarang ini sedang tren, itu juga aspek industrinya itu ada. Ini hal yang sama. Ini pembagian mata kuliahnya. Jadi 5 pertemuan di depan saya yang akan memberikan sampai dengan Basilariophyta dan pemanfaatannya. Jadi kita nanti simriver di sini. Kemudian Bu Murni akan memberikan materi Euglenophyta, Pyrophyta, mungkin kultur algae nanti yang pertama sampai dengan jamur lendir, sedangkan Pak Jumari itu nanti yang akan memberikan materi kaitannya dengan protozoa. Gitu ya. Ini untuk kelas B sama, jadi kelas A dan kelas B isinya itu sama, hanya dosennya saja yang berbeda begitu. Nah, ini yang berbeda dengan semester lalu. Mulai tahun ini bukan karena pandemi, tetapi lebih ke arah kami Undip, ini kebijakan nasional juga, kita mencoba mengikuti kebijakan nasional yang kemudian dikembangkan untuk protista, maka tugas itu 50%. Jadi Anda bisa bayangkan Anda tidak mengumpulkan tugas, artinya Anda kehilangan kesempatan mendapatkan 50%. Padahal ini yang paling mudah. Anda mengerjakan tugas, submit apapun yang kualitasnya, itu yang menentukan nilai tugas nanti. Sehingga tugas untuk semester ini nanti, hampir semua mata kuliah nanti akan memberikan tugas, dan tidak hanya 1-2 tetapi banyak, karena prosentasenya adalah 50%. Kemudian aktivitas kelas ini belum saya ubah. Aktivitas kelas itu included di dalam tugas, sehingga UTS dan UAS ini akan menjadi masing-masing 25%. Karena kalau aktivitas kelas terpisahkan dengan tugas, nanti UTS dan UAS yang bebannya kurang.
Nah, kemudian di sisi lain Anda punya praktikum di situ. Sehingga nilai praktikum itu juga akan menentukan. Karena di DPNA itu nilai, di draft nilai itu kan ada komponen nilai praktikum. Nah, di biologi nilai praktikum itu setara dengan 1 SKS. Jadi kalau misal, dan ini kita menjadi satu, beda dengan kimia. Kalau kimia, praktikum itu seperti mata kuliah sendiri. Kita tidak, praktikum itu bagian dari mata kuliah. Sehingga praktikum itu 1 SKS, yang 2 SKS atau 3 SKS-nya itu teori. Tergantung mata kuliahnya itu ada berapa SKS. Jadi Protista itu kan memiliki dengan 3 SKS, maka 1 praktikum, kemudian 2 teori begitu. Jadi ini komposisi nilainya. Ini tugas mandirinya. Saya sudah mencoba membuat tugas mandiri. Jadi tugas mandiri yang pertama nanti masing-masing mahasiswa membuat paper atau membuat video terkaitkan tentang salah satu spesies Protista. Karena ini yang memberikan ibu, karena bagian ibu adalah yang mikroalga, maka satu spesies Protista yang menyerupai tumbuhan. Anda bisa mulai dari Cyanobacteria, kemudian Xanthophyta, Chrysophyta maupun Bacillariophyta. Kemudian tugas yang kedua ini adalah mini riset kultur mikroalga. Tugas yang kedua ini kenapa ini kita nilai juga sebagai tugas. Sebenarnya mini riset kultur mikroalga ini yang akan Anda kembangkan di praktikum. Jadi di dalam praktikum nanti mini riset yang akan dikembangkan. Ya, nah, sehingga nanti, oke, saya betulkan dulu. Jadi yang tugas yang Anda buat nanti meliputi 15 materi, dan ini tugas umum. Jadi nanti nilainya itu ini termasuk juga tugas dari Bu Murni dan Pak Jumari. Nah, hanya nanti yang ketua kelasnya yang membagi siapa yang jadi 15 pilum maupun divisi ini harus ada keterwakilannya, ya. Oke, kemudian ini yang bisa Anda gunakan. Biologi Protista bukunya sudah ada, boleh Anda membeli kolektif saja per kelas, harganya tidak mahal. Silahkan menghubungi Mas Dodok atau Anda buat nanti komting yang mengoleksi, artinya jangan satu-satu begitu ya, jangan satu-satu. Jadi buku biologi Protista ini yang menjadi acuan utamanya. Kemudian yang sebelah kanan ini buku, yang di sebelah kanan ini buku baru terbit tahun 2020, dan tahun ini hak ciptanya itu sudah keluar di bulan Januari kemarin, 27 Januari, untuk buku Diatom Bioindikator Kualitas Perairan. Ini sudah keluar hak ciptanya terbaru. Biologi Protista juga sudah keluar hak ciptanya, termasuk penuntun praktikum yang Anda gunakan nanti itu sudah ISBN sudah ada, demikian juga untuk hak cipta. Jadi sudah terdaftar dan dilindungi untuk selama 50 tahun. Kalau yang biologi Protista malah waktunya lebih panjang lagi untuk hak ciptanya di Kementerian Hukum ada. Nah, jadi tolong Anda kolektif nanti yang Anda beli itu yang biologi Protista dan Diatom, tetapi untuk yang penuntun praktikum nanti saya akan berikan sebagai bagian dari praktikum, praktikum Anda. Nah, yang di bawahnya ini yang akan juga saya berikan free, buku-buku bentuk soft file. Kalau yang biologi Protista dan Diatom bentuknya hard copy.
gitu, hard copy yang bisa Anda miliki, tetapi tidak untuk sementara belum soft copy-nya. Tetapi untuk yang di bawah ini nanti akan saya berikan sebagai bonus kalau Anda membeli buku biologi protista dan diatom ini. Ada pertanyaan kaitannya dengan kontrak kuliah ini? Ada pertanyaan? Saya boleh tanya Bu. Ya, Niatul. Tadi itu paper atau video ya Bu? Boleh video. Boleh. Jadi gini, sekarang ini ada yang namanya SDL. Self-Direct Learning. Yang mau coba saya terapkan itu adalah SDL. SDL itu globally sudah dimanfaatkan di universitas di luar negeri. Nah, saya mau mencoba menginisiasi ini di biologi. Gimana hasilnya? Tahun lalu sudah saya mulai, ternyata sebenarnya kalau mahasiswa diberi ruang untuk mengembangkan kreativitas itu sangat luar biasa. Jadi praktikum yang kemudian menginspirasi saya membuat penuntun praktikum itu sebenarnya SDL yang saya kembangkan tahun lalu untuk protista. Mahasiswa saya nggak mungkin mendampingi Anda karena situasi COVID. Kemudian mereka saya minta mengembangkan mini riset di rumah masing-masing, kemudian dilaporkan setiap minggu dan hasilnya kemudian kita lihat semuanya, karena tahun lalu itu yang mengambil 100 lebih sehingga yang presentasi karena waktunya itu sangat terbatas itu perwakilan saja, tetapi itu sangat luar biasa karena semua yang Anda lakukan itu akan kita nilai. Jadi untuk semester ini, untuk tugas ini, Anda boleh membuat bentuk video. Jadi video tidak harus Anda mengamati mikroskop, tidak, bukannya tidak boleh, boleh silahkan bagi yang mempunyai mikroskop, namun di internet kan banyak movie-movie kaitannya dengan Anda tinggal cari protis, Anda dengan cari misalnya saja Euglena atau misalnya saja Nostoc atau Anabaina, sudah. Atau Anda gabungkan. Jadi kalau saya lebih cenderung Anda membuat PPT, tetapi di dalam PPT itu nanti ada movie hyperlink di situ. Movie-nya jangan yang panjang-panjang karena cukup yang 5 menit, durasi 5 menit saja. Silahkan Anda kembangkan, movie itu bisa Anda potong-potong atau whatever you want to do, silahkan. Saya memberikan kebebasan full ke Anda untuk mengembangkan kreativitas, bentuknya mau apapun. Paling sederhana itu adalah membuat paper. Artinya kalau membuat paper itu kan metode konvensional, bukannya jelek, tetapi itu yang pilihan terakhir. Jadi bukan tidak boleh membuat paper, boleh. Anda mau membuat PPT, boleh. Anda mau membuat movie, boleh. Anda mau menggabungkan semuanya, boleh. Silahkan. Semua tugas nanti itu Anda kumpulkan di Kulon. Jadi seperti halnya yang lalu, ini kontrak kuliah, materi kuliah dari saya, ingat saya sudah saya upload semuanya di Kulon. Kemudian hanya untuk tugas belum. Untuk tugas belum saya munculkan di sana. Jadi untuk S1 kayaknya untuk Kulon tidak masalah, Anda sudah bisa mengakses di sana. Jadi untuk administratif dan dokumentasi itu ada di Kulon, tetapi untuk teknis perkuliahan kita menggunakan MS Teams gitu. Nah, di dalam MS Teams ini karena kita bisa ketemu dua arah begitu ya. Jadi feel free untuk mengembangkan itu. Ada lagi pertanyaan? Halo. Halo Bu. Ya. Selina, gimana? Ibu, saya ingin bertanya,
Ini berarti itu kalau misalkan membuat video itu berarti kita itu isinya itu mengenai materinya itu, Bu. Iya. Jadi misal Anda di kelas itu mendapatkan bagian membuat spirulina. Nah, Anda tinggal cari saja di YouTube aspek spirulina, kemudian yang sudah dikembangkan itu apa saja. Nah, tolong mau Anda pakai membuat video, Anda membuat paper tadi, semuanya harus Anda tuliskan referensinya. Ibu nggak mau nanti menjadi plagiarisme untuk Anda. Jadi Ibu pun harus mendidik Anda supaya semua yang Anda pakai, yang Anda sitir itu daftar pustakanya ada. Dan jurnal sekarang banyak, silahkan ambil dari jurnal-jurnal terkini. Kalau ngambil jurnal jangan yang umurnya sudah 10 tahun. Kalau jurnal yang Anda gunakan itu sumber jurnal itu 5 tahun terakhir. Dan jangan yang semuanya yang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memang mudah, tetapi yang saya inginkan adalah Anda go internasional, go globally. Kalau mau go globally artinya kita mau Anda harus memanfaatkan informasi-informasi internasional, termasuk itu yang publikasi orang Indonesia pun kan banyak yang dipublish di jurnal internasional. Publikasi saya untuk yang internasional itu jauh lebih banyak dibandingkan yang nasional, yang bahasa Indonesia begitu. Jadi bukan berarti gaya atau yang lainnya, tidak. Hari gini semuanya itu harus ada gitu. Semuanya harus ada. Jadi apa namanya? Jadi supaya pekerjaan yang kita lakukan itu juga disitir orang lain globally gitu. Jadi itu yang mau saya ajak Anda itu seperti itu. Masalahnya itu kadang-kadang mahasiswa hanya nggak pede. Nah, tugas dosen itu untuk meningkatkan kepedean mahasiswa itu. Banyak bimbingan saya yang S1 yang submit untuk tugas akhirnya itu di jurnal internasional. Kalau S2 wajib. S2 wajib. Tapi S1 bukan berarti Anda nggak bisa. Bisa. Yang saya surprise kemarin ada salah satu asisten protista. Saya minta karena dia ikut terlibat dalam penelitian saya. Jadi rewardnya yang kemudian saya berikan untuk mahasiswa yang ikut terlibat dalam penelitian itu adalah oke, silahkan Anda ikut international conference, nanti saya bayari. Tapi syaratnya harus presentasi oral. Nah, tapi kan ini saya nanti, nggak pede dulu dia. Nah, justru dalam situasi sekarang ini yang bisa kita lakukan diuntungkan loh, ya sudah kalau nanti tidak pede untuk presentasi ngomong langsung, PPT dibuat, tapi Anda membuat saja tulisan dalam bahasa Inggris yang nanti Anda baca. Meskipun itu tidak online, membaca seperti itu untuk yang dipresentasikan itu nggak masalah kok. Orang Jepang itu kalau presentasi mesti juga membaca seperti itu. Jadi nggak masalah gitu. Nah, pada saat presentasi saya tungguin, cuman saya diem saja. Saya cukup surprise karena dia mahasiswa S1, penelitiannya sangat-sangat sederhana karena dia hanya penelitian ini menggunakan metode, membandingkan dua metode. Ada banyak metode, dia menggunakan dua metode ini dibandingkan. Nah, tapi dengan data yang sangat sederhana, penelitian sederhana itu, how the way we present it, itu yang akan dilihat orang. Jadi dengan bimbingan ketat dia kemudian mendeliver bahwa sebenarnya metode ini lebih unggul bla 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 bla, sementara metode ini bukannya jelek tetapi dia punya kelemahan ini. Sehingga untuk penelitian di Indonesia khususnya di Dieng akan lebih pas kalau menggunakan metode ini. Seperti itu saja, dan ternyata Inggrisnya itu luar biasa. Anak-anak sekarang, mahasiswa sekarang itu kan pinter-pinter. Bahasa Inggrisnya itu bagus sekali. Bahasa Inggrisnya bagus kok dia nggak pede.
Sementara mohon maaf ya, karena di ruangan di situ pada saat kelas paralel, di situ ada mahasiswa S2, mahasiswa S3, ada dosen. Nah, justru mahasiswa S1 ini yang unggul. Dia sangat pede sekali di dalam menyampaikan presentasinya dengan bahasa Inggris yang sangat bagus, lancar sekali. Nah, ini harus saya ceritakan supaya Anda juga pede, begitu ya. Nah, nanti silahkan mahasiswa yang tertarik ingin gabung dengan penelitian saya, silahkan feel free untuk menghubungi supaya Anda bisa mulai dari sejak awal, begitu ya. Nah, oke, ada lagi pertanyaan? Silahkan Anda siapkan, ya silahkan Putri. Sementara saya itu pagi ini ngajar 3 kelas di jam yang sama, jadi kan bingung saya. Jadi tolong 5 menit izinkan saya, ini tidak saya close, Anda tuliskan pertanyaan-pertanyaan, saya sengaja sebelum saya masuk ke materi, silahkan Anda tanya, tuliskan di chat room, saya tak buka kelas satunya dulu untuk di MS Teams, dan mereka nanti saya minta kuliahnya agak mundur sedikit begitu ya. Kasihan kalau mereka nunggu terlalu lama. Bentar ya. Baik, Bu. Baik, Bu.
Halo. Halo Ibu. Ya. Halo Bu. Siapa mau tanya? Silahkan. Oh, sudah dituliskan ya. Oke, ini Putri ini menanyakan untuk tugas mini riset kultur mikroalga itu nanti apakah bentuknya laporan kemudian dimasukkan ke dalam video yang berisi materi tentang protista itu ya Bu. Terima kasih sebelumnya. Begini, tugasnya nanti tidak hanya satu. Itu yang saya minta membuat per spesies itu tugas pertama. Gongnya tugas itu adalah Anda membuat mini research kultur mikroalga. Oke, berarti mungkin akan lebih pas kalau saya sampaikan di awal perkuliahan ini kita hari ini kita membuka kontrak kuliah saja, kemudian secara keseluruhan itu kan nanti silahkan Anda pelajari PPT. Jadi tugasnya mini research nanti Anda boleh curi start dari sekarang. Tugasnya mini research nanti, termasuk ini yang untuk praktikum kultur mikroalga. Satu, yang namanya protista semuanya itu mikroskopis. Sementara situasi sekarang belum memungkinkan kita untuk praktikum di lab. Bagaimana kita harus mengembangkan praktikum, tapi Anda punya kompetensi. Mungkin kompetensi identifikasinya nanti secara virtual Anda ident secara online. Tapi bagaimana kompetensi mengembangkan kultur itu biasanya kami kan mengembangkannya di lab. Memakai bioreaktor. Istilahnya bioreaktor sebenarnya bentuknya bisa beaker glass, bisa akuarium kecil, bisa toples, paham ya, bisa botol aqua, tapi ketika di situ itu kita beri organisme, dalam hal ini protista, dan digunakan untuk melakukan treatment tertentu, itu kita sebut sebagai bioreaktor. Jadi jangan sebut toples lagi, jadi bahasa teknis yang kita gunakan gitu ya. Nah, tugasnya nanti di dalam praktikum yang akan Anda kembangkan, tahun ini mungkin akan ada tambahan model yang berbeda, sederhana. Di sekitar Anda, di depan rumah, pasti mungkin ada pot yang ditatai, ada piringnya. Nah, kalau Anda amati itu pasti piringnya kadang kan ada yang berwarna hijau atau ada di situ ada kolam. Jadi intinya Anda nyiapkan nanti 5 botol. Labelnya dibuang semua saja, labelnya dibuang semua. 1 air mineral itu juga nanti Anda labeli namamu dan ditulisi air mineral. Jadi diberi stiker atau Anda tulisi spidol seperti itu. Air mineralnya jangan dibuka biar posisi segelan. Kemudian dengan botol-botol yang lain ukurannya dibuat yang sama ya, biar kalau Anda foto nanti bagus. Karena kita praktikum nanti Anda melaporkannya hanya secara visual dengan foto yang Anda buat setiap hari. Kemudian masing-masing mahasiswa menyiapkan 5 botol. Halo. Jadi masing-masing mahasiswa nanti menyiapkan 5 botol. 1 tadi botol air mineral, tetap segelan. Yang kedua air kolam. Yang air pot boleh, apapun air apa itu yang Anda tuliskan nanti di dalam botolnya itu, dituliskan di labelnya. Air sungai atau air danau boleh, air got boleh, kemudian yang ketiga itu air pump. Kalau di rumah nggak ada pump, adanya sumur ya air sumur. Artinya air yang biasa dikonsumsi untuk kita, entah itu untuk sumber baku air minum yang direbus atau untuk masak, pastikan kalau tidak pakai air pump, air sumur. Jadi sudah berapa tadi? Jadi air pump atau air sumur, air kolam, kemudian air
sungai atau danau atau got, ini pasti di dekat rumah kan ada. Kemudian satunya lagi air apa ya? Intinya 5. Saya tidak mengharuskan harus ada air danau, tidak. Kalau rumah Anda jauh dari danau, ya nggak harus dipaksakan Anda cari danau, begitu. Nah, tolong pada saat Anda mengambil air, entah itu di got, di sungai, atau di kolam, bisa jadi itu air kolam ikan. Bisa jadi Anda punya itu tadi tataan pot, atau Anda punya itu ada kubangan apa namanya ember atau apa yang terbuka, posisi terbuka. Ini selama ini kan hujan terus, nah itu menampung air hujan, kemudian itu juga Anda masukkan. Semuanya Anda masukkan di dalam botol, ukurannya sama, kemudian diberi label dan diberi nama Anda. Ditutup yang kenceng. Kalau sudah itu nanti Anda taruh di depan rumah atau di teras atas atau dimanapun yang terkena sinar matahari. Itu sebabnya harus ditutup, kalau nanti kesenggol kucing dianggoleng kan masih tetap tegak berdiri. Yang kos-kosan bisa Anda taruh di atas atau di teras atau di apa, tulisi jangan diganggu untuk penelitian, begitu. Nah, hari pertama saat Anda menyiapkan itu difoto, kemudian hari pertama itu 5 botol ini dengan label itu Anda foto, kemudian setiap hari sebaiknya di jam yang sama itu Anda potret setiap hari. Jadi yang kita amati untuk mini research-nya itu, motretmu, pengamatanmu setiap hari dengan difoto, itulah mini research. Nanti akan variatif, kadang di hari ketiga, keempat, sudah ada yang mulai berwarna hijau atau berwarna coklat. Pada hari 6 atau 7 warnanya akan hijau sekali. Pada mulai nanti hari ke-7, ke-8 itu sudah mulai ada endapan, warnanya berkurang. Jadi pengamatannya untuk mini research ini adalah selama 2 minggu. Difoto setiap hari, yang Anda sampaikan nanti hasil penelitianmu itu adalah foto harian perubahan warnanya itu. Jadi ada botol yang berubah warna menjadi hijau, ada botol misalnya air kolam atau air danau kok warnanya coklat ya, tidak hijau ya. Nah, dengan mini research ini Anda akan bisa memahami bahwa sumber air itu dari mana, berarti yang berkembang kalau warnanya itu hijau-hijau tua, artinya di situ yang berkembang adalah kelompok Chlorophyta. Hanya menduga berdasarkan karakteristik warna itu. Tapi kalau warnanya itu hijau agak kebiruan, seperti kayak ada sabun begitu itu, nah itu berarti cyanobacteria yang dominan. Kalau warnanya agak coklat, berarti Bacillariophyta yang dominan di situ. Jadi Anda membahasnya nanti berdasarkan perubahan warna ini, Anda akan bisa kurang lebihnya mengidentifikasi kelompok spesies apa yang dominan, begitu. Dan Anda di dalam pembahasan bisa saja menyampaikan, biasanya di danau itu, misalnya di danau atau di sungai itu sudah pernah ada yang meneliti spesies yang dominan apa, ya Anda boleh menyampaikan itu. Gitu. Jadi jadi pengamatanmu itu motret. Setiap hari motret, tidak butuh waktu lebih dari 5 menit, tapi jangan sampai lupa. Karena kalau Anda lupa, Anda nggak akan punya data. Anda nggak akan punya data, gitu. Ya. Nah, kemudian untuk pilihan yang kedua untuk penelitian mini research ini, Anda Anda punya nampan plastik itu. Nah, di situ dipanaskan saja, atau Anda kalau Anda nyari ke sungai, ke danau kan enggak enak. Jadi nampan ditaruh di tempat yang panas. Kemudian di situ itu nanti Anda taruh sesuatu yang bisa diukur. Kalau kita di lab kan punya gelas benda, itu ditaruh di situ. Nah, kalau Anda di rumah adanya itu misalnya
silahkan Anda melakukan menggunakan alat apa yang pasti luasannya bisa diukur. Jadi misalnya saja Anda menggunakan yang kecil apa ya, sebentar saya cari inspirasi. Jangan terlalu kecil tetapi juga jangan terlalu besar begitu. Jadi misalnya Anda punya pulpen atau stick apa yang bisa Anda rendam di nampan itu, dipanaskan. Setiap hari juga Anda amati dan dipoto. Bila mungkin dia kelihatan warnanya itu diukur luasannya. Biasanya artinya kalau yang ini direndam plate ini Anda rendam, itu kita ingin melihat adakah pertumbuhan mikroalga epilitik atau epilitik atau bentik, mikroalga bentik yang hidup, dia biasa nempel di situ. Jadi yang kita coba amati adalah kolonisasi, pembentukan koloni di situ. Contoh paling gampang gini, Anda nanti amati gayung Anda di kamar mandi, itu ada warnanya coklat atau tidak. Ya, licin biasanya. Itu artinya pasti kalau itu warnanya coklat, biasanya kalau gayung itu yang paling dominan adalah diatom atau Bacillariophyta. Nah, yang coba Anda amati itu sebenarnya itu. Yang coba Anda amati itu sebenarnya itu. Atau kalau Anda mau ngamatinya di dalam, ya ada gayung atau tempat plastik kecil, awal itu sudah Anda cuci bersih, Anda rendam di bak itu, amati setiap hari proses terbentuknya koloni. Kapan mulai licin, kapan mulai mulai terbentuk warna coklat, itulah mulai terbentuk koloni gitu ya. Jadi itu mini riset yang Anda kembangkan, yang diamati hanya perubahan secara morfologi. Kita belum berkesempatan untuk masuk ke lab dan mengidentifikasi itu spesies apa. Kalau Anda punya mikroskop di rumah, boleh silahkan Anda identifikasi, Anda potret. Saya sebenarnya sudah pernah mencoba beli mikroskop yang harganya 100 ribuan itu di Shopee atau di Lazada, tetapi kelihatan sih, cuman memang kan agak ribet gitu ya. Anda boleh kalau Anda mau memanfaatkan itu begitu ya. Gitu. Ada pertanyaan lagi kaitannya dengan tugas? Halo. 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 Cukup paham. Halo Bu. Iya, gimana? Bu, saya hendak tanya. Siapa ya, ini? Bu. Saya Retno, Bu. Retno Robiatul Adawiyah. Iya. Berarti itu mini risetnya itu bisa milih antara pengamatan air atau nampan gitu ya, Bu ya? Ya. Nampan itu hanya untuk naruh plate sesuatu, kayaknya lebih bagus plastik ya, karena kalau kertas pasti kan hancur. Dan itu harus yang bisa tenggelam begitu. Kalau Anda punya gelas benda ya akan lebih pas kalau gelas benda. Tapi kadang-kadang kan situasi sekarang kan sulit untuk Anda mau pakai hanya satu gelas benda. Kalau Anda order, nah sebenarnya murah sih, cuman kan yang dipakai hanya satu begitu ya. Kalau Anda di sini ya saya kasih, cuman kan tidak dimungkinkan. Atau sesuatu misalnya saja ini saya nggak tahu, saya dapat di tempat pensil ini tutup apa nggak tahu. Nah ini kan bisa diukur kecil, tapi nanti Anda munculkan ditenggelamkan di nampan itu. Sebenarnya tidak harus nampan, apapun, panci pun boleh, baskom lebih bagus karena airnya kan banyak. Ini harus dalam posisi tenggelam begitu. Nah, yang Anda amati perubahannya, atau kalau Anda takut gagal keduanya, coba saja dua-duanya, nggak akan rugi Anda.
gitu loh. Jadi seperti itu ya. Bagaimana? Baik, Bu. Oke. Sudah jelas. Jelas. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Oke. Ibu. Oke, kalau tidak ada, Anda sebenarnya ada waktu kosong jam berapa untuk hari ini? Untuk kalau hari apa namanya, hari Rabu ya? Hari Rabu. Ada waktu kosong ada? Ada nggak? Saya izin jawab, Bu. Untuk hari Rabu itu sampai jam 15.50, Bu. Ada semua. Terus. Ada terus. Iya. Oke. Habis ini ada. Ya, karena saya maunya ngajar Anda itu kan optimal. Untuk satu mata kuliah saya sudah minta saya ngajarnya nanti habis UTS saja. Tapi untuk 2 mata kuliah yang tempuh ini kan ini kelas sebelah saya beri tugas. Oke, nanti saya kembali ke Anda itu jam 9:45. Tapi kan kadang-kadang saya nggak mau mengurangi kualitas begitu loh. Jadi berarti untuk Anda tidak dimungkinkan ganti hari. Jadi maksud saya begini. Biarkan terjadwalkan hari Rabu karena memang ubah jadwal itu tidak bisa. Tetapi secara teknis kita coba cari hari lain selain jam 7.30. Maksud saya gitu. Jadi misalnya Anda Kamis ada kosong, nah kita ubah nanti kuliahnya di hari Kamis gitu. Jadi tolong nanti yang jadi komtingnya menghubungi Ibu untuk minggu depan biar kita perubahannya ini enak begitu ya. Kalau Anda sulit berarti nanti kelas yang S2 ini barengan jamnya itu dengan kelas S2 itu yang mungkin mereka yang lebih bisa lebih gampang ngubah waktu karena mata kuliahnya nggak banyak. Jadi biar Anda semester tetap di Rabu pagi, mereka yang akan saya coba pindah ke hari lain. Karena biasanya untuk S1 mata kuliah yang diambil itu akan jauh lebih banyak dibandingkan S2 begitu ya. Nah, oke. Silahkan Anda mulai bisa mengerjakan tugas sekarang. Jadi memang untuk kuliah online itu kita kadang-kadang kalau kita mau fullkan 2 jam itu juga kasihan mahasiswa dan memang ada edaran rektor bahwa kita tanpa mengurangi kualitas karena modelnya adalah lebih banyak proses belajar mandiri begitu ya. Gitu. Gimana Zidan? Iya Bu, saya Abdul izin bertanya mengenai 2 tugas tadi, apakah itu tugas semester atau bagaimana ya Bu? Maksudnya untuk pengumpulannya? Oh ya, sorry. Untuk pengumpulannya, untuk yang tugas spesies ini waktunya maksimal 2 minggu saja ya. Biar Anda tidak terbebani banyak karena semua mata kuliah nanti akan memberikan tugas. Dan tugasnya tidak hanya 1. Begitu. Jadi untuk yang tugas tadi membuat paper atau PPT atau video itu maksimal 2 minggu saja. Maksimal 2 minggu sudah langsung diupload di Kulon. Yang kesulitan mengupload nanti tolong menghubungi. Kalau waktu 2 minggu ini Anda misalnya lebih 1 menit saja, karena itu kan akan saya set 2 minggu, itu Anda sudah tidak akan bisa mengupload begitu. Jadi tolong manfaatkan waktu uploadnya jangan mepet-mepet supaya kalau Anda ada kendala Anda bisa nanti menyampaikan. Nah, akan lebih bagus lagi ketika nanti yang membuat untuk Cyanobacteria, Xanthophyta, Chrysophyta, dan Bacillariophyta itu nanti bentuknya video dan PPT yang itu kemudian di awal perkuliahan mulai minggu depan itu sudah akan saya minta untuk mempresentasikan dulu, baru kemudian akan saya lengkapi.
Jadi saya butuh volunteer minggu depan sudah sebelum minimal minggu depan pada saat kuliah gini ini sudah ada yang mengumpulkan tugas dengan materi cyanobacteria. Salah satu spesies itu mau MUVI dan PPT, kemudian Anda menyampaikan mempresentasikan dulu begitu. Ya, untuk minggu berikutnya kan sudah Xanthophyta, Chrysophyta itu kan sudah on schedule sesuai penugasan itu waktunya maksimal 2 minggu. Tapi sudah yang mengerjakan untuk 1 minggu ini saya harapkan juga sudah ada begitu ya. Oke? Baik Bu, paham Bu. Paham ya? Silahkan saya butuh volunteer untuk yang cyanobacteria materi minggu depan ya. Baik, kalau ada tidak ada pertanyaan, kuliah untuk perdana ini sudah bisa diakhiri dengan agreement bahwa akan ada beberapa penugasan mandiri yang Anda bekerja mandiri. Dengan penugasan ini diharapkan Anda sudah akan bisa memahami materi. Kebingungan Anda nanti itu yang kita diskusikan di kelas gitu ya. Baik, nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau yang lain-lainnya silahkan chat saja di MS Teams ini